podcast ya Mbak Tita. Betul sekali, Ca. Dan untuk podcast kali ini nih, alhamdulillah, Ca, setelah sekian lama akhirnya kita melaksanakan kembali podcast di BI Sultra. Dan tentu saja kita akan kenalan dulu. Di sini sudah ada saya, Sinta, Dan saya Nisa. yang akan memandu podcast pada sore hari ini, Ca. Nah, pada kali ini podcastnya terbagi jadi dua Mbak Tita. Dan ini untuk yang pertama podcast Purpose Session, yang dimana nanti kita akan membahas tentang seputar misalnya tentang literasi, tentang buku, dan tentang kaitannya dengan literatur lainnya. Betul sekali, Ca. Dan untuk segmen yang kedua, kita punya namanya Pantau Kebijakan. Jadi Pantau Kebijakan ini akan membahas sesuatu yang lebih profesional, yang tentu saja akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, kemudian isu-isu terkini yang ada di Sulawesi Tenggara, Ca. Seperti itu. Oke, mungkin topiknya kali ini apa ya Mbak yang kita akan Topiknya bahas? tentu saja akan menarik, Ca. Dan sebelumnya mungkin kita sudah kehadiran narasumber hebat kita sore hari ini. Sudah ada Mas Rangga Widiatama. Jadi ini, Ca, sebelumnya Mas Rangga ini adalah salah satu manajer di fungsi perumusan Kekda Provinsi, dan juga ikut backup Mas ya di fungsi data statistik ekonomi dan keuangan. Jadi ini narasumber kita sudah sangat hebat pokoknya, Ca. Makanya kita undang beliau dan kita akan banyak tanya-tanya nih Mas Rangga. Sebelumnya Mas Rangga bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, puasa lancar Mas ya. Alhamdulillah. Keluarga di rumah aman. Alhamdulillah. Nah, tentunya pada kali ini Mas Rangga topiknya tentang kebijakan Bank Indonesia dan peran Bank Indonesia di daerah. Dan kita akan banyak tanya-tanya nih Mas. Nah, Kan banyak tanya Mbak. jadi mohon waktunya ya Mas ya. Mungkin isu yang lagi hangat-hangatnya saat ini, misalnya Kendari ini sedang inflasi ya Mas. Nah, kaitannya dengan itu Sobat Literasi ingin tahu lebih banyak nih Mas. Sebenarnya apa sih inflasi itu dan kebijakan-kebijakan apa sih yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait inflasi ini? Oke ya, makasih sebelumnya. Mungkin untuk inflasi ini ya benar sih, mungkin informasi juga buat pendengarnya sekalian semua bahwa memang Sulawesi Tenggara ini merupakan salah satu provinsi dengan inflasi tertinggi pada akhir tahun 2022 kemarin. Kita nomor 2 tertinggi secara nasional di bawah Sumatera Barat. Jadi apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi itu sebenarnya adalah sebuah kenaikan harga yang terjadi secara umum. Artinya itu bukan kenaikan harga yang terjadi pada 1-2 barang saja. Jadi misalnya anggaplah ke pasar, kemudian mendengar ada beras harganya naik, beras saja yang naik itu masih belum dihitung sebagai inflasi. Itu adalah kenaikan harga. Inflasi itu kalau misalnya semua barang, ya atau sebagian besar barang dari yang ada di pasar tersebut, itu naik harganya. Jadi memang secara umum harganya naik. Mungkin ada beberapa barang yang harganya turun, tapi ya kenaikannya lebih banyak dan lebih besar daripada yang turun. Saat kondisi di mana harga barang tersebut secara umum naik, itulah disebut inflasi. Mungkin bahasa gampangnya lagi adalah kalau misalnya budget bulanan dari Sobat Literasi yang biasanya misalnya anggaplah 500.000 itu cukup untuk beli biaya bulanan, terus tiba-tiba tidak cukup, nah itu berarti terjadi inflasi, gitu aja mungkin sederhananya. Oke, jadi seperti itu Mas ya. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan inflasi ini tentu saja makna kehadiran Bank Indonesia ini tentu pasti ada nih Mas. Nah, dari Bank Indonesia sendiri kira-kira kebijakan-kebijakan untuk menyikapi inflasi itu seperti apa Mas contohnya? Iya, Bank Indonesia itu memang tugas utamanya adalah menjaga kestabilan nilai tukar. Di dalam artian nilai tukar ini baik nilai tukar terhadap mata uang di luar negeri, terhadap dolar, terhadap yen dan mata uang lainnya, tapi juga menjaga kestabilannya terhadap harga-harga barang di dalam negeri. Nah, itu yang disebut dengan inflasi. Jadi memang menjaga kestabilan inflasi adalah salah satu tugas utama dari Bank Indonesia. Nah, bagaimana caranya Bank Indonesia ini menjaga agar inflasi tetap stabil gitu? Mungkin perlu penjelasan juga ya, inflasi itu yang diharapkan itu adalah stabil, bukan berarti tidak naik sama sekali gitu. Karena memang pada dasarnya semua pelaku usaha gitu, saat kamu punya toko, kamu punya usaha, kamu kan berharap bahwa tahun depan harganya akan naik, kamu bisa menjual dengan lebih banyak, lebih besar. Jadi itu yang akan mendorong kamu untuk beraktivitas secara ekonomi gitu. Kamu ingin memproduksi lebih banyak gitu. Kalau misalnya harganya tidak naik juga, ya nggak akan ada orang yang akan. Berarti ya Indonesia tidak akan maju dong. Betul. Gitu, perputaran ekonomi akan lambat. Betul. Jadi inflasi ini pada dasarnya diperlukan. Secara dasarnya sebenarnya inflasi itu ada, tapi kita nggak ingin bahwa inflasi itu naik dengan cepat dan
dalam waktu yang pendek gitu. Jadi kalau bisa naiknya ya stabil-stabil saja gitulah, setiap tahun naik dengan rate yang sama, dan itu akan membantu pelaku usaha tetap untung, tetap berkembang, tapi tidak membebankan dari konsumennya sendiri. Nah, itu yang dikejar oleh Bank Indonesia. Bagaimana caranya Bank Indonesia melakukan hal tersebut? Mungkin yang pertama, kita perlu melihat dari kondisi-kondisinya sendiri dari perekonomian. Misalnya perekonomiannya terlihat bahwa kenaikannya sudah terlalu tinggi dan terlalu cepat, kita perlu ngerem perekonomiannya agar tidak tumbuh terlalu cepat. Sebaliknya, kalau misalnya inflasinya terlalu rendah, kita merasa perlu mendorong perekonomian agar bisa lebih cepat, agar orang-orang bisa beli barang. Ya, kita juga ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Salah satu instrumen utama dari Bank Indonesia adalah suku bunga. Suku bunga kita disebutnya adalah Bank Indonesia 7 Days Repo Rate. Mungkin namanya terdengar sangat rumit, tapi mungkin bahasa gampangnya adalah suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Bahasa sederhananya mungkin gitu aja. Dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga Bank Indonesia tersebut, kita bisa mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kalau misalnya uang beredar itu lebih sedikit, tentunya inflasi diharapkan bisa ditekan menurun. Itu jadi kalau misalnya sudah harganya naik terlalu tinggi, kita bisa mengerem kenaikan harga tersebut dengan cara menurunkan jumlah uang yang beredar. Atau kebalikannya, saat kita ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi atau ingin agar harga naik, ya kita memperbanyak jumlah uang yang beredar. Begitu. Wah, menarik ya Mas Rangga. Tadi juga kita sudah bahas tentang inflasi, jumlah uang beredar. Nah, Nisa mau tanya nih, apa sih hubungannya jumlah uang beredar sama inflasi? Ya, mungkin pertama kita perlu menjelaskan dulu maksudnya jumlah uang beredar ini apa gitu. Jumlah uang beredar ini bukan berarti semakin banyak orang yang punya uang gitu. Kalau misalnya pada dasarnya, kalau misalnya semua orang lebih sejahtera, lebih banyak uang gitu ya secara umum positif gitu loh, karena memang ya berarti orang lebih sejahtera, lebih bisa memenuhi kebutuhannya. Cuman yang dimaksud dengan jumlah uang beredar di sini adalah akses orang terhadap kredit itu lebih mudah. Jadi misalnya gini, nah tadi saya udah sebutkan bahwa suku bunga Bank Indonesia itu adalah salah satu instrumen kita yang paling utama. Jadi misalnya dengan posisi sekarang nih, inflasi sekarang lagi tinggi. Kenapa Bank Indonesia menaikkan suku bunganya? Jadi saat kita menaikkan suku bunga, bank itu juga akan mengikuti. Kalau misalnya kita meminta agar suku bunga itu lebih tinggi, bank akan mengikutinya menjadi lebih tinggi. Bagaimana caranya ini interaksi dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia menjadi suku bunga bank ikut tinggi juga? Mungkin ini agak terlalu rumit mungkin dijelaskan di sini. Jadi sederhananya gitu dulu, bahwa dengan suku bunga Bank Indonesia dinaikkan, maka dengan sendirinya suku bunga bank, baik itu suku bunga tabungan ataupun juga suku bunga kredit akan naik. Saat suku bunganya naik, makanya orang yang tadinya membutuhkan uang untuk membeli barang akan menjadi kerem gitu pada dasarnya. Dia jadi nggak akan mempertimbangkan ulang bahwa misalnya dia kurang uang, tinggal dia ada harga mobil yang harganya 100 juta dan dia cuma punya uang 90 juta, maka dia kan sebenarnya perlu untuk meminjam uang 10 jutanya lagi gitu. Saat bunganya besar, tentunya dia akan berpikir ulang, kalau begitu daripada saya minjam uang dengan bunga yang cukup besar, artinya saya akan menambahkan harganya. Jadi kalau misalnya beli cash mungkin cuma 100 juta, tapi kalau misalnya pakai kredit dengan bunga tersebut, maka jadi anggaplah 105 juta, 110 juta. Jadi makin mahal. Sementara kalau misalnya suku bunganya lagi rendah, orang akan mikir, oh ya sudah, kan saya juga kalau misalnya minjam uang, toh cuma nambah sejuta, nggak masalah gitu. Jadi dengan suku bunganya naik, kita berharap bahwa orang-orang yang tadinya berniat untuk membeli sesuatu akan ngerem. Oke, nanti aja deh belinya, nabung dulu sampai uang kita terkumpul dengan sepenuhnya. Jadi kita bisa bayar cash. Jadi kita nggak perlu bayar bunga. Pada dasarnya seperti itu. Sementara efek sampingnya adalah dengan orang-orang tidak membeli lagi barang-barang tersebut karena dia mau nabung, ngerem, jadi produsennya sendiri juga akan melihat, oh saya jual 100 juta nggak laku nih, berarti mungkin saya perlu menurunkan harga barangnya. Jadi mungkin itu mungkin transmisi pertamanya, bahwa dari produsennya sendiri juga akan menurunkan harga barangnya. Semakin lagi ada motivasi bagi konsumen untuk menabung adalah ya tadi, karena suku bunganya naik, itu bukan cuma suku bunga kredit yang naik, juga suku bunga deposito yang naik. Jadi artinya adalah saat kamu naruh uang di bank,
bunga yang kamu dapat akan lebih banyak. Jadi artinya akan lebih menguntungkan bagi kamu untuk menyimpan uang dulu di bank saat suku bunga. saving terus hasil aja uangnya. Jadi sederhananya adalah saat BI bilang suku bunganya dinaikkan, artinya adalah ini saatnya untuk menabung. Kalau suku bunganya turun, ini saatnya untuk kita Kalau suku bunga naik, ayo kita menabung. Kalau misalnya itu turun, ayo kita belanja. Belanja apa tuh Mbak? Belanja produk-produk lokal Indonesia. Nah, menarik sekali nih Mas Rangga. Jadi secara tidak langsung BI itu sudah punya kebijakan ya, atau sudah punya perkiraan kapan baiknya dinaikkan atau diturunkan suku bunga itu, Mas ya? Iya, maksudnya ya saat Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga, tentunya kita punya parameter-parameter, pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan tentunya gitu. Itu ada banyak hal sih. Mungkin salah satu di antaranya misalnya kita punya survei konsumen, kita melakukan survei ini secara bulanan pada dasarnya kepada seluruh rakyat Indonesia dari semua provinsi. Kita bisa dari survei tersebut kita bisa memperoleh pandangan orang secara mental gitu ya, maksudnya secara psikologis. Kira-kira lagi pede nggak sih untuk beli barang gitu. Misalnya kita tanya, dengan kondisi sekarang kira-kira kalau kamu punya kesempatan untuk beli barang beli barang X ini, kamu akan beli nggak? Kira-kira kamu memperkirakan ke depannya ini harga barang akan naik atau akan turun gitu. Mungkin sederhananya kalau misalnya kamu berharap bahwa harga barang akan naik dalam waktu dekat, ya mungkin kamu akan memutuskan untuk beli sekarang aja daripada nanti tambah mahal gitu. Atau survei-survei itu juga punya banyak komponen-komponen lain. Jadi misalnya anggaplah pendapatan. Apakah kamu memperkirakan pendapatan kamu akan semakin tinggi nantinya dalam waktu 6 bulan ke depan? Pendapatan kamu sekarang kondisinya seperti apa? Jadi kita punya survei konsumen untuk memetakan lah seenggaknya untuk mengetahui sebenarnya secara mental, secara psikologis konsumen ini lagi dalam posisi pengen beli atau lagi enggak, itu sederhananya. Tapi selain itu juga, selain survei, ada banyak sih mungkin parameter-parameter lain yang secara teknis, baik misalnya anggaplah Ya, keren lah pokoknya Bank Indonesia ini, Ca. Jadi mereka sudah punya kajian-kajian yang bisa melakukan atau pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Dan bukunya ada dong Mbak di perpustakaan BI Sultra, ada LPP sama Sekda. Pastinya, Ca. Jadi sobat literasi kalau mau tahu banyak langsung datang di perpustakaan BI Sultra. Nah, lanjut lagi nih Mas. Saya masih punya satu pertanyaan lagi yang ada kaitannya tentang Bank Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah berbicara secara umum tentang tugas Bank Indonesia. Nah, ini saya mau tahu lagi nih Mas. Kita kan punya kantor-kantor perwakilan juga tuh. Jadi ada bank-bank Indonesia juga yang di daerah. Nah, kalau Bank Indonesia yang ada di daerah itu sebenarnya melakukan apa saja sih Mas, kalau boleh tahu? Ya, ini kan kita di Bank Indonesia Sultra ya kalau mau dibilang. Jadi ini juga menjelaskan apa saja sebenarnya pada dasarnya yang BI Sultra lakukan. Tadi mungkin saya sudah menjelaskan kalau dari sisi makro, sisi besarnya secara kantor pusat lah Bank Indonesia, kita mengatur suku bunga kebijakan. Nah, suku bunga kebijakan itu kan berlaku secara nasional. Itu diatur oleh kantor pusat Bank Indonesia. Tapi di daerah Bank Indonesia juga punya perannya masing-masing gitu. Nggak cuma apa yang dilakukan di pusat saja. Yang pertama mungkin kita juga membantu untuk mendorong perekonomian dari daerah tersebut gitu. Mendorong perekonomian itu ada beberapa bentuk sih. Mungkin yang pertama kita juga menjadi strategic advisor bagi Pemda. Kita memberikan saran bagi Pemda untuk bagaimana sih mengembangkan perekonomiannya, apa saja sih yang perlu didorong dan lain-lain. Tapi selain kita kepada Pemda, kita juga ada hands on nih. Kita juga megang langsung untuk mendorong perekonomian. Salah satunya adalah dengan mendorong UMKM dari masing-masing provinsi. Cakep sekali. Salah satunya ini adalah produk-produk UMKM binaan Bank Indonesia yang ada di sini. Kita tuh memberikan bantuannya baik material ataupun juga bantuan-bantuan imaterial seperti misalnya pengelolaan keuangannya seperti apa, akses keuangannya agar dia bisa dapat pinjaman yang lebih baik, bisa memanage pinjaman tersebut dengan baik dan bisa mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik. Dan bisa mendorong perekonomian secara umum. Jadi kan kalau misalnya perekonomian semakin baik, si UMKM ini semakin besar, akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Orang yang akan diuntungkan dengan berkembangnya bisnis tersebut nggak cuma orang itu saja gitu, tapi ya pada dasarnya masyarakat secara umum juga akan diuntungkan. Wih, keren pokoknya. Jadi ayo mi belanja UMKM binaan Sultra. Namanya apa tuh Mbak?
Wubi. Nah, Cak, akhirnya ini apa makna akan keberadaan Bank Indonesia khususnya di daerah itu semakin dirasakan oleh masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara ya Mas Rangga ya. Nah, kita lanjutin Mbak tadi. Mas dan Mbak tadi kita sudah bahas tentang inflasi, kita sudah bahas tentang jumlah uang beredar, dan apa saja kaitan-kaitannya sama Bank Indonesia. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas tentang apa Mbak? Kris. Nah, Sobat Literasi mungkin banyak yang belum tahu nih, kris atau QRIS nih Mbak? Itu kris Atau QRIS? pertanyaan pertama dan banyak orang yang keliru tuh Mas Rangga, kris kah atau QRIS? Dan yang kedua, apakah itu aplikasi atau bukan? Oke, mungkin yang pertama adalah kris dulu lah ya. Pertama kali kita menyebutnya sebagai kris karena memang inspirasinya sendiri adalah dari kris, senjata dari Jawa, kris, yang mana itu melambangkan Indonesia lah pada dasarnya, bahwa kita menunjukkan bahwa nama ini memang punya unsur Indonesianya gitu, yaitu kris gitu mungkin yang pertama. Dan kedua tadi mengenai apakah kris itu aplikasi atau bukan. Kris itu bukan aplikasi sih sebenarnya, kris itu standar. Jadi memang panjangannya adalah QR Indonesian Payment Standard. Jadi kris ini mengatur agar semua pemroses pembayaran, baik itu bank ataupun non-bank, yang melakukan scan terhadap kode tersebut yang ada mungkin di toko-toko yang pernah dilihat, itu bisa diproses oleh penyelenggara manapun. Mungkin zaman dulu kalau misalnya ingat ya, sekitar mungkin belum lama sih, mungkin 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saat dua hijau itu, si hijau dan si biru baru mulai terkenal. Ride hailing mungkin bahasanya, bisa manggil ojek lewat online dan lain-lain, itu sudah mulai terkenal. Layanan ini sebenarnya udah ada tuh, sudah mulai ada, beberapa toko sudah menggunakan, kita juga sudah banyak yang menggunakan, tapi waktu itu kita cuma bisa scan sesuai dengan aplikasi yang kita punya. Jadi misalnya tokonya tersebut hanya bekerja sama si layanan A, maka kalau orang itu nggak punya layanan A ya nggak bisa pakai gitu. Kalau saya cuma punya si A, bisanya cuma sama si A, sama si A ya. Jadi tidak bisa terintegrasi Mas ya. Ya, jadi kesulitannya adalah jadi akhirnya penggunaannya tidak maksimal gitu, karena saya punyanya si B gitu, tapi ini yang menyediakan layanannya si A, tapi nggak bisa, Nggak kenal jatuhnya. saling nggak kenal gitu kan. Akhirnya jadinya padahal ada gitu loh, maksudnya bahkan si penjualnya sudah bekerja sama, si konsumennya juga sudah punya aplikasinya, tapi akhirnya nggak bisa dipakai gitu. Jadi ide pertamanya adalah karena dari situ, jadi akhirnya dibuatlah sebuah standar yang disepakati oleh semua pelaku usahanya tersebut. Jadi bisa saling bicara lah antara aplikasinya si A dan aplikasinya si B. Jadi meskipun QR-nya itu dikeluarkan oleh perusahaan A, aplikasi yang dari perusahaan lain pun tetap bisa scan. Jadi nggak ada kendala lagi mengenai aplikasinya nggak cocok sama apa yang ada di dalam restoran atau toko tersebut. Wih, keren pokoknya. Jadi kalau kita mau bayar-bayar tidak perlu lagi nih harus ke sesama merchant, ke sesama e-wallet, tapi sudah bisa terintegrasi ke semua ya Mas ya. Jadi satu QR code saja untuk semua pembayaran ya Mbak Desa. Dan aman nih Cak, digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia seperti visi BI, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan. Wih, keren pokoknya. Oke, kita lanjut lagi Mas. Ada pertanyaan lagi tentang kalau misalnya semua orang menggunakan kris, apakah bagaimana nilai rupiah tidak digunakan lagi atau bagaimana Mas? Nah, ini juga nih Mas yang paling sering ditanyakan. Kalau misalnya kita semua digitalisasi sistem pembayaran, terus uang rupiah gimana? Ya, oke. Mungkin yang pertama sih data dan faktanya dulu ya, bahwa sebenarnya meskipun dengan gelombang digitalisasi yang sangat besar ini, dengan penggunaan instrumen non-tunai yang semakin umum, kenyataannya jumlah uang yang dicetak oleh Bank Indonesia setiap tahunnya itu masih terus meningkat. Jadi ya nggak mungkin sih sebenarnya, pada dasarnya memang uang tunai punya perannya sendiri, non-tunai juga punya perannya sendiri. Kenapa kita mendorong non-tunai, terutama untuk transaksi pembayaran kepada toko-toko tersebut, transaksi retail lah sederhananya. Ini juga untuk membantu baik dari pembelinya dan juga dari penjualnya juga. Dari sisi pembelinya mungkin yang pertama terasa adalah tentunya praktis gitu ya, daripada harus bawa-bawa uang, harus bawa-bawa dompet yang tebal gitu kan. Atau kalau misalnya
seandainya sudah pakai kartu pun, kartu juga kan tetap ambil tempat lah di dompet gitu. Ambil place di Iya. dalam dompet kita. Kan lebih mudah kalau misalnya bisa dilakukan oleh dari HP gitu, yang mana pada dasarnya mau beli nggak beli juga tetap dibawa kan itu HP. Jadi memang mungkin fungsi pertamanya adalah agar praktis tuh. Kemudian dari sisi penjualnya sendiri tentunya yang paling pertama adalah handling uang itu mahal gitu. Maksudnya kita mengurus uang cash itu mahal, kita harus siapin kembalian, kita harus hitung saat malam. Itu tuh Mas masalah utama kalau misalnya kita belanja sama merchant. Mereka itu kayak suka mengembalikan kita uang kecil dan ditambah permen, Mas. Itu yang paling Dan nyebar. itu sudah ada undang-undangnya juga Mbak, nggak boleh dikembalikan pakai permen. Betul sekali. Iya, jadi ya benar kayak gitu, seperti itu. Makanya itu sebenarnya menguntungkan bagi pedagangnya sendiri karena mereka udah nggak perlu repot-repot lagi handling uangnya. Ditambah lagi mungkin satu lagi adalah semakin terhindar dari risiko uang palsu. Karena kalau uangnya sudah ditransfer secara digital ya sudah, itu nggak mungkin uang palsu, itu udah pasti transfer aman. Dan kembali lagi tadi seperti yang Mas Rangga singgung di awal, transaksi keuangan kalau semakin jelas juga. Betul. Jadi pencatatannya juga akan semakin jelas, itu juga akan membantu UMKM, apalagi mungkin yang belum memiliki sistem yang canggih gitu ya untuk mencatat uang masuknya berapa, penjualan hari ini berapa. Kalau misalnya dilakukan secara digital, secara non tunai, pencatatan tersebut ya nggak perlu dilakukan manual karena aplikasinya sendiri juga sudah mencatat sebenarnya berapa yang masuk, berapa yang keluar. Jadi bisa lebih dihitung dan di-manage lebih baik untuk perkembangan dari bisnis tersebut. Keren sekali. Ca, ayo kita pakai kris. Banyak belanja pakai kris, belanja produk produk UMKM. Nah, terima kasih banyak nih Mas Terima Rangga. kasih Mas Tahto. Sobat literasi kita sudah sangat banyak menambah wawasan, refresh lagi nih tentang kris dan suku bunga, inflasi. Tadi kita sudah sangat banyak yang kita bahas ya, Ca, dan semoga sobat literasi kita juga semakin bertambah ilmunya sore hari ini. Betul. Nah, terima kasih nih Mas Rangga, makasih loh waktunya sudah mampir di podcast BI Filtra. Sampai Perpusation, Ca. Dan jangan lupa di episode-episode selanjutnya akan dibahas lagi tentang topik-topik yang makin menarik. Tentu saja dan lebih fresh lagi ya, Ca. Terima kasih loh Mas Rangga atas waktunya. Salam buat keluarga, sehat selalu Mas, dan jangan lupa untuk selalu pakai kris. Nah, itu mungkin dari kita, Ca. Terima kasih sampai ketemu ya Sobat Literasi.